Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam rahayu buat kita semua. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kita dalam dialog positif podcast membahas suatu tema tentang jejak alam dan makna, yaitu asal muasal terciptanya pohon jarak. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Dan untuk penasaran lebih dalam, sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu narasumber kita, pemerhati alam virtual, guru kita, Abah Kun. Punten, Bah. Mangga. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah. Gimana, Bah, kabarnya? Alhamdulillah. Aya panghibar di Gusti Anu Maha Suci. Dikeresakeun damang lahir sinareng batin. Kumaha mul damang. Alhamdulillah, Bah, sehat. Kita jumpa kembali nih, Bah. Sudah lama belum melakukan podcast ini, hadir kembali pada malam ini. Semoga kita sehat semua keadaannya. Gini, Bah, pada malam ini kita akan membahas tentang tema sejarah. Jadi setiap makhluk itu memiliki energi dan cerita. Setiap cerita itu adalah suatu sejarah, cuma sejarah yang dibahas oleh versi dari leluhur kita, ya tentang pohon jarak, asal muasal terciptanya pohon jarak. Mungkin kita semua di sini penasaran, saya juga baru dengar cerita ini. Jadi apa sih gitu maksudnya ceritanya? Mungkin lebih menarik atau mungkin ada pesan dan kesan yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita. Punten, Mas, dipersilakan. Baik. Semoga cerita demi cerita legenda yang ada di tanah Nusantara ini, di bumi pertiwi Indonesia, cerita leluhur nenek moyang ini memang tidak dicatat ya di dalam buku sejarah. Tapi kita patut bangga, patut kita apresiasi para leluhur nenek moyang kita yang merangkai kata cerita, yang melegenda di bumi pertiwi ini. Nah itu yang dahulu itu kok bisa merangkai cerita ya, diceritakan kepada kita. Nah malam ini berarti ini adalah makhluk ya, jarak merah. Namanya jarak merah. Ya, ini kan pohonnya pohon liar, tidak seperti pohon-pohon yang lainnya. Nah, jarak merah ini berarti asal usul terciptanya pohon jarak merah. Semoga dengan cerita leluhur ini kita bongkar, kita bedah sedikit demi sedikit, mungkin ada hikmahnya, bisa menginspirasi kepada kita. Sebelum asal usul cerita jarak merah ini kita bedah, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena malam ini kita dikasih kesempatan, diberikan kesehatan bagi yang melihat channel ini dan kepada seluruh tim yang hadir pada malam ini. Baik, ini adalah cerita leluhur ya yang saya dapat dulu sebelum ini tercipta ya. Nah, dahulu itu ada yang namanya alam kayangan. Alam kayangan ini adalah alam sawarga manikloka ya. Nah, di dalam kayangan ini ada dua sanghyang. Yang pertama itu adalah Sanghyang Ismaya, lalu Sanghyang Antaga. Nah, ini dua bersaudara nih. Nah, di alam kayangan ini Sanghyang Antaga ini merasa bosan dia. Berjalan-jalan itu ya sudah tidak asing lagi di alam kayangan Sanghyang ini. Lalu yang Sanghyang Antaga ini
dia itu turun ya ke muka bumi ini atau ke alam semesta ini. Kalau bahasa Sunda itu adalah Marsyapada. Sang Hyang Antaga ini turun dia ke bumi. Ya kan? Ini ada makhluk apa sih yang sudah tinggal di muka bumi ini? Ternyata belum ada sama sekali. Hanya ada hamparan pasir. Tidak ada satu tumbuhan pun. Dan tidak ada satu makhluk manusia yang singgah pada saat itu. Dia pergi ke barat mencari makhluk gitu ya, manusia atau hewan, tumbuhan, ternyata tidak ada. Bosan dia ke barat, lalu dia pergi lagi ke timur, tidak menemukan juga makhluk selain daripada Sang Hyang Antaga ini. Lalu dia ke selatan, lalu ke utara. Ternyata kan dia bosan, tidak menemukan. Akhirnya dia kembali lagi ke Kayangan. Bagaimana turunnya yang namanya Sang Hyang ini? Kalau bahasa Sunda itu, ya kan, duduwung samanea, saciduh metu, saucap nyata. Tidak semesti baca doa, langsung tak, sudah sampai dia ke alam Kayangan lagi. Di alam Kayangan bertemu dia dengan kakaknya ini, yaitu adalah Sang Hyang Ismaya. Sang Hyang Ismaya ini bertanya kepada Sang Hyang Antaga, "Wahai Sang Hyang Antaga, engkau dari mana?" Jawab Sang Hyang Antaga, "Aku telah turun ke muka bumi, ingin menjumpai makhluk, ternyata tidak ada. Baru hanya hamparan pasir yang ada." Sang Hyang Ismaya kaget. Dia tidak percaya. Masa kamu sudah turun ke muka bumi ini atau alam dunia? Ternyata Sang Hyang Ismaya ini tidak percaya. Tetap Sang Hyang Antaga ini berdalih bahwa dia sudah ke dunia. Ternyata di dunia itu belum ada satupun makhluk yang singgah, kecuali hanya hamparan pasir. Begitu hebatnya leluhur ini merangkai kata, membuat satu cerita yang melegenda di tanah Nusantara ini. Ya kan? Patut kita apresiasi. Lalu Sang Hyang Antaga ini dia kembali lagi kepada tempat penyepenan. Tahu tempat penyepenan? Apa penyepen? Tempat penyepenan ini adalah tempat untuk bersemedi atau tempat yang untuk bertafakur. Nah, seperti itu. Sang Hyang Ismaya tidak percaya kan bahwa Sang Hyang adiknya ini, Sang Hyang Antaga, bahwa sudah turun ke dunia. Lalu Sang Hyang Ismaya ini ya kan bergelarkan Sang Hyang Ismaya ini adalah sama. Duduwung samanea, saceduh metu, saucap nyata, tutas pendidikanana, pendidikan jasmanina, pendidikan rohanina, dia turun ke Marsyapada atau alam dunia ini. Begitu turun sampai ternyata yang diceritakan adiknya ini, Sang Hyang Antaga, ternyata benar. Oh, ternyata benar ini adikku telah turun ke muka bumi. Kenapa? Karena banyak telapak kakinya. Kan? Ternyata seperti itu, benar ternyata. Ternyata yang turun lebih dulu itu adalah Sang Hyang Antaga. Nah, Sang Hyang Ismaya ini adalah Sang Hyang yang turun ke muka bumi ini adalah yang kedua. Yang kedua. Wong duduwung samanea ya, saceduh saucap nyata, wong cerdik pintar ini Sang Hyang ini, dia sekilas berpikir gitu loh. Ketika Sang Hyang Antaga ini mengatakan turun ke dunia, kalau cuma hanya meninggalkan telapak kaki,
di hamparan pasir, maka akan terhempas oleh angin. Nanti lama-lama ini akan hilang, jejaknya akan hilang. Pembuktian bahwa Sang Hyang Antaga ini turun ke dunia, bahwa akan hilang. Nah, Sang Hyang Ismaya ini adalah yang luar biasa ya. Bukan tahap kesaktian ya. Sang Hyang Ismaya ini mampu dia menciptakan pohon jarak merah. Ditanamkanlah di muka bumi. Inilah asal-usul terciptanya jarak merah, pohon jarak merah ya, yang diciptakan oleh Sang Hyang Ismaya. Buat apa diciptakan, ditanamkan di muka bumi? Karena di cerita leluhur legenda ini adalah pohon yang pertama diciptakan itu oleh Sang Hyang Ismaya ternyata adalah jalak merah. Ditanamkan di situ. Ini untuk pembuktian nanti. Dua Sang Hyang ya. Sesudah selesai, ternyata kalau bahasa sekarang itu Sang Hyang Ismaya ini adalah jenius. Ya kan? Jadi hal yang tidak dipikirkan dia sudah mencapai. Nah, itu. Lalu dia sudah menanam ya jarak merah ini, lalu dia pergi lagi, naik lagi ke alam kayangan. Disitulah ya kan bertemu tuh yang tadi Sang Hyang Antaga yang dari dunia ketemu sama Sang Hyang Ismaya. Sekarang Sang Hyang Ismaya bertemu dengan Sang Hyang Antaga. Lalu Sang Hyang Antaga ini bertanya, "Wahai Sang Hyang Ismaya, engkau dari mana?" "Aku dari dunia," atau "aku ini dari Marcapada." Ternyata akulah, kata Sang Hyang Ismaya, yang ke Marcapada itu alam dunia ya. Akulah yang pertama, bukan kamu, wahai Sang Hyang Antaga. Nah, disitulah terjadi perdebatan. Dua kakak dan adik ini, dua Sang Hyang, putra Sang Hyang Tunggal ini berdebat ya. Beradu argumen bahwa Sang Hyang Antaga dia mengatakan dia yang paling pertama, lalu Sang Hyang Ismaya juga mengatakan dialah yang pertama lebih dahulu turun ke bumi. Untuk pembuktiannya, mari kita buktikan siapa yang paling dulu turun ke bumi. Artinya yang dua ini sepakat ya. Lalu turunlah bareng-bareng ya dari kayangan ini ke muka bumi. Ternyata apa yang tadi difikirkan oleh Sang Hyang Ismaya itu ternyata Sang Hyang Antaga ini hilang, telapak kakinya terhempas, terhembus oleh udara. Kata Sang Hyang Ismaya, kita sudah sama-sama sampai ke muka bumi ini. Apa pembuktian engkau, wahai Sang Hyang Antaga? Engkau turun ke dunia. Sang Hyang Antaga bingung. Ada telapak kaki saya. Bekas saya pergi ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, itu ada tapak saya, telapak kaki saya. Pas dicari ya, sudah ke barat, ke timur sama Sang Hyang Ismaya, ternyata telapak kaki itu tidak ada. Sudah hilang. Terhempas oleh angin. Berarti kalau begitu, kata Sang Hyang Ismaya, aku yang paling pertama ke muka bumi ini, bukan kamu, wahai Sang Hyang Antaga. Ya kan? Lalu Sang Hyang Antaga ini, dia bertanya, apa pembuktianmu kalau memang kamu sudah turun ke muka bumi? Jadi balik tanya, apa pembuktiannya? Kalau aku pakai pembuktian seperti kamu, kata kamu katanya turun ke muka bumi adalah kamu, wahai Sang Hyang Antaga. Ternyata kamu tidak ada buktinya. Lalu Sang Hyang Ismaya ini
menunjukkan bahwa dia ini sudah menanam, menciptakan pohon jarak merah di bumi. Nah, inilah pembuktian saya, kata Sang Hyang Ismaya. Aku menanamkan jarak merah, cuma satu-satunya di sini. Sang Hyang Antaga tidak percaya. Inilah tanaman, kata Sang Hyang Antaga. Inilah pembuktian. Padahal pas di alam Sang Hyangan, ke alam Sang Hyang ini, alam kayangan, waktu ditanya, kan, Sang Hyang Antaga dari muka bumi ini tidak ada satu makhluk pun yang dia temukan. Kan itu kata engkau. Kenapa sekarang engkau mengaku ini menanam jarak merah? Sedangkan jarak merah ini adalah tanaman yang diciptakan oleh Sang Hyang Ismaya. Maka disitulah letak siapa yang paling sampai. Dua-duanya Sang Hyang ini sampai ke muka bumi, tapi ada yang satu hilang cirinya, pembuktiannya, yang satu lagi ada buktinya, pembuktian bahwa dia inilah jarak merah yang diciptakan oleh Sang Hyang Ismaya. Maka disitulah terjadi kegundahan antara kakak dan adik ini menjadi suatu perseteruan. Sang Hyang Antaga adalah yang pertama. Berhubung telapak kakinya, jejaknya hilang, jadi tidak dipercaya. Padahal dia yang paling pertama. Tapi yang ada jejaknya, ada pembuktiannya adalah inilah jarak merah yang diciptakan oleh Sang Hyang Ismaya. Maka dua tokoh ini, ya kan, tokoh yang besar, tokoh spiritual ya, zaman dahulu itu, kalau kata leluhur ini, ternyata disitulah letak satu tokoh ya, berarti orang tua kalau di dunia ini. Ketika menceritakan tidak ada pembuktiannya, tidak ada jejaknya, itu diragukan. Padahal walaupun dia sampai. Seperti itu ya. Ini adalah cerita legenda leluhur nenek moyang Jarak merah. jarak merah ya. Seperti itu. Oke, luar biasa ya, Pak. Baru tahu. Ya juga mungkin penonton channel kita juga mungkin baru tahu tentang cerita asal muasal tanaman jarak merah yang ada di bumi. Itu menurut cerita leluhur atau dongeng-dongeng orang tua kita dulu mengatakan bahwa ada Sang Hyang Ismaya dan Sang Hyang Antaga dari alam khayangan, mungkin bahasa secara ininya alam langit kali ya, Pak. Iya, Alam langit. Jadi menunjukkan telapaknya di bumi ini dengan menunjukkan sebuah ciri. Ya, Sang Hyang Antaga menunjukkan dengan telapak kakinya, Sang Hyang Ismaya dengan tanaman jarak merah ini. Ternyata dalam memakan banyak waktu, bahwa ciri yang dari telapak kaki itu lambat laun akan menghilang, mungkin tertutup debu atau angin. Tapi jarak merah itu sebagai bukti sampai sekarang itu keberadaannya masih ada. Luar biasa sekali ceritanya ya, Pak. Mungkin ada sesuatu pesan yang terdalam dari cerita ini, Pak. Setiap leluhur punya cerita tentunya bukan asal muasal dia mengarang kalimat atau menyusun kata. Pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak keturunannya atau cucu-cucunya bahwa ini loh ada cerita, tapi di dalamnya tentunya ada isinya, Pak, yang mungkin tidak setiap orang bisa mengetahui atau membawakannya. Mungkin, Pak, persilakan mungkin. Ya, baik. Nah, inilah jarak merah. Kenapa Sang Hyang Ismaya meninggalkan jejak, menanamkan jarak merah? Di balik tanaman ini ternyata di situ ada rahasia, ada makna yang terkandung. Nah, itulah ungkapan-ungkapan leluhur nenek moyang yang kita telusurinya sedikit demi sedikit, ternyata pakai alam semesta tumbuhan ya. Nah, jarak merah ini adalah suatu kebatilan, suatu keangkaraan, kebutaan, kebiadaban pertama yang ditanamkan di muka bumi ini. Itu dalam realita kehidupan manusia.
apa yang terjadi dahulu adalah zaman jahil. Oh, jahiliyah. Nah, itulah jarak merah. Oh. Dalam konsep spiritualnya. Ternyata jarak merah yang lebih dahulu itu adalah apa yang diceritakan sebelum manusia diciptakan itu. Para malaikat ini kan protes, untuk apa engkau menciptakan manusia, wahai Tuhan, sedangkan manusia ini akan menjadi perusak. Ternyata ada sambungan juga, cuma leluhur dia pakai tumbuhan, cara asal usul jarak ternyata ada lagi yang diciptakan oleh Sang Hyang Ismaya itu, yang kedua adalah jarak putih. Berarti ada lagi, Pak? Ada lagi jarak putih, berhubung jarak putihnya kita nggak nemuin gitu ya. Nah, itu jarak putih ini ditanamkan ya sesudah jarak merah. Kalau jarak merah ini berarti kebatilan. Simbol dari kebatilan ya. Iya, simbolis kebatilan atau kejahatan. Ya kan, teman jahiliyah, saling membunuh kan, dan sebagainya ya. Ya seperti itulah. Lalu tanamkan lagi ke muka bumi ini adalah jarak merah. Jarak merah kan yang pertama, yang kedua adalah jarak putih. Kenapa jarak putih? Jarak putih ini maknanya adalah yang paling dalam adalah tugas yang akan membenahi keangkaraan, kemurkaan, kebiadaban di muka bumi ini. Kalau ini adalah berarti utusan Tuhan. Nah, itulah yang nanti akan yang membenahi. Ya kan? Nah, itulah jarak putih, melambangkan kesucian. Merah melambangkan api amarah. Itulah pesan-pesan leluhur nenek moyang. Ya, luar biasa ya, Bah. Ternyata di balik cerita, di balik rangkaian daripada susunan kata-kata yang sampai saat ini mungkin saya bisa mendengar cerita itu, atau mungkin juga para penonton channel kita juga mendengar tentang cerita itu. Ternyata ada pesan, ada kesan yang ingin disampaikan. Maksudnya bahwa kebatilan itu berada di muka bumi dan kita harus untuk bagaimana kita membenahinya, atau bagaimana kita untuk memperbaikinya agar kita itu kebatilan itu hilang dan kita berganti dengan sesuatu yang baik, dengan akhlak yang baik. Luar biasa sekali ya, Bah. Mungkin ke depan ada suatu lagi, mungkin sejarah-sejarah luhur, bongkaran dari sejarah-sejarah luhur yang menginspirasi, tentunya di balik dalam isinya itu buat kehidupan kita, pesan moral kepada kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih Pak telah hadir di sini. Semoga kita bisa lanjut ketemu di lain kesempatan, membongkar dan menceritakan tentang hal-hal yang unik, hal-hal yang mungkin jarang diketahui atau belum diketahui oleh kita semua. Terima kasih, Mas. Ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.